Halo, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat dan selalu dikelilingi dengan kebaikan. Balik lagi dengan saya Abe Saputra di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film kisah nyata yang dirilis di tahun 2014. Judulnya adalah Still Alice. Semoga alur cerita film kali ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang wanita bernama Alice Howland. Dia adalah seorang profesor muda di bidang ilmu bahasa di Universitas Columbia. Di malam itu dia berulang tahun yang ke-50. Dia merayakan umurnya yang udah setengah abad itu bersama keluarganya. Ada suaminya yang bernama John, seorang dokter. Tom anaknya juga seorang dokter. Anna dan juga suaminya. Sebenarnya Alice masih ada satu anak perempuan lagi yang bernama Lydia. Namun Lydia nggak bisa hadir karena lagi ada urusan di LA. Sebagai seorang profesor muda, Alice sering menjadi pembicara di seminar-seminar akademik. Pada suatu siang, dia menjadi pembicara di LA. Di seminar itu, Alice menerangkan penelitiannya tentang bahasa pada anak-anak 18 bulan hingga 2 tahun. Awalnya dia memaparkan materinya dengan sangat baik dan jelas. Namun di tengah-tengah, dia malah berhenti karena lupa apa yang ingin dia ucapkan. By observing these baby steps into Karena kebetulan ada di LA, selesai menjadi pembicara, Alice pergi ke sebuah apartemen. Di sana dia mengunjungi anak ketiganya yang bernama Lydia. Di siang itu dia mengajak Lydia makan siang. Sebenarnya, Alice nggak mendukung anaknya itu menjadi aktor karena menurutnya profesi itu nggak real. Alice menyuruh Lydia untuk kuliah seperti Tom yang kuliah kedokteran atau Anna yang mengambil kuliah hukum. Tapi Lydia nggak mau karena menjadi aktor adalah hal yang membuatnya senang. Bahkan Alice kaget, John suaminya ternyata memberikan uang pada Lydia untuk biaya produksi pertunjukan teaternya. Namun karena nggak mau berdebat, akhirnya Alice tetap menyuruh Lydia untuk melakukan yang terbaik. Singkatnya Alice pun kembali ke New York. Alice senang sekali olahraga lari. Baru aja pulang ke rumah, dia langsung jogging pada sore itu. Alice sebenarnya punya rute tetap untuk berlari. Tapi entah kenapa ketika di tengah-tengah rutenya dia mendadak hilang arah. Dia nggak tahu harus kemana. Alice kemudian berusaha tenang dengan mengambil nafas dalam-dalam dan setelahnya dia pun berhasil mengingat kembali. Ketika pulang ke rumah dia bertemu dengan John. Mereka pun saling bertanya kabar satu sama lain, termasuk hasil kegiatan Alice di LA dan pertemuannya dengan Lydia. Alice membahas terkait dana produksi yang John berikan pada Lydia. John heran, padahal hal itu udah dia beritahu pada Alice, namun Alice mengatakan John belum memberitahunya. John menyuruh Alice untuk beristirahat karena kemungkinan Alice hanya kecapean. Di hari itu Alice memeriksakan dirinya ke dokter ahli syaraf tentang dirinya yang sering lupa nama orang, sering hilang arah, dan juga lupa dengan kosakata ketika berbicara. Dokter pun kemudian melakukan beberapa tes untuk mengetes apakah ingatan Alice masih bagus atau tidak. Can you spell water for me? WATER Can you spell for me backwards? RETAW. Pada waktu itu semua pertanyaan dijawab oleh Alice. Semuanya tampak normal. Alice nggak pernah cedera di kepala. Dia makan makanan sehat, minum vitamin tambahan, dan tidur yang cukup setiap hari. Dokter kemudian menjadwalkan pertemuan untuk Alice di kontrol berikutnya. Dokter juga menyuruh Alice untuk latihan menghafal karena bagus untuk ingatan. Jadi dengan mengikuti saran dokter, Alice pun kemudian latihan menghafal kata sambil dia memasak untuk makan malam bersama keluarganya. Hari itu semua keluarganya akan datang. Bahkan Tom membawa pacar barunya yang bernama Jenny. Lydia juga datang jauh-jauh dari LA. Ketika selesai memasak, anehnya Alice menegur Jenny kembali seakan-akan baru pertama kali bertemu. Jenny pun bingung karena hal tersebut. Di lain waktu, Alice dikabari oleh dokter hasil dari MRI scan-nya. Gak ada yang salah pada otak Alice, namun hasil tes ingatan mengkhawatirkan si dokter karena Alice memiliki ingatan yang kadang-kadang lemah dan juga ada penurunan fungsi tingkat mentalnya. Jadi dokter ingin melakukan PET scan karena dokter ingin mengetahui apakah hasilnya nanti akan berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Mendengarkan hal itu, Alice pun tertegun. Dokter menyarankan pada Alice untuk membawa keluarganya ketika pemeriksaan minggu depan. Alice masih belum mau membicarakan tentang keadaannya pada John. Namun malam itu Alice gak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk membangunkan John dari tidurnya. Alice kemudian menceritakan bahwa dia menemui dokter ahli syaraf dan diduga ada tanda-tanda Alzheimer pada dirinya
karena Alice merasa ada penurunan yang signifikan di ingatannya. John mengatakan bahwa itu mustahil terjadi. John mencoba menghibur Alice bahwa mungkin itu dikarenakan usia mereka yang sudah tua dan wajar jika lupa akan sesuatu. Tapi Alice tahu bahwa kelupaan yang terjadi pada dirinya bukanlah hal yang wajar. Alice khawatir semua kenangan-kenangan yang dia punya akan hilang. John menyuruh Alice untuk tidak khawatir karena belum ada diagnosis yang pasti tentang penyakitnya. Di hari yang lain, John menemani Alice untuk bertemu Dr. Benjamin. Ternyata dari hasil PET scan, Alice punya tumpukan beta amyloid di otaknya, yang mana itu adalah salah satu penyebab Alzheimer. Sebenarnya itu wajar terjadi kalau orang sudah berumur 70 tahun ke atas, bukan usia 50 tahun seperti Alice. Apalagi yang terjadi pada Alice adalah kasus langka dan bisa jadi diturunkan dari gen orang tuanya. Jadi Dr. Benjamin menyarankan Alice untuk bertemu dengan konselor genetik karena anak-anak Alice bisa berpeluang 100% akan mengidap Alzheimer. Diagnosis tadi membuat mereka terperangah. Karena hal itu, Alice dan John kemudian mengumpulkan semua anak-anaknya. Dengan berat, Alice menyampaikan kalau dia terkena serangan Alzheimer dini. Tom yang mendengarkan hal itu pun merasa mustahil, namun yang terjadi sudah terjadi. Yang lebih berat lagi, Alice harus menyampaikan kalau penyakit Alzheimer yang dia derita adalah tipe Alzheimer yang diturunkan secara genetik. John menyuruh anak-anaknya untuk ikut tes demi mengetahui apakah mereka akan mengalaminya atau tidak. Alice harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari untuk mengurangi gejala hilang ingatannya. Ketika dalam perjalanan ke kampus untuk mengajar, Alice ditelepon oleh Anna. Dia dikabari kalau hasil tes genetik menunjukkan Anna mendapatkan hasil positif, sedangkan Tom negatif dan Lydia gak mau tahu hasilnya. Alice pun turut sedih mendengarkan hasil itu. Makin hari Alice mengalami penurunan, seperti lupa pada materi yang akan disampaikan di kelas, bahkan sering meletakkan barang yang tidak pada tempatnya, seperti shampoo yang dia simpan di kulkas. Pada suatu siang, Alice dipanggil oleh Eric, salah satu penanggung jawab di kampus Columbia University. Eric memanggil Alice karena menurut kuesioner dari mahasiswa, mereka udah gak bisa lagi ikut dalam kelasnya Alice karena materinya berantakan, disampaikan dengan kurang fokus, dan hanya buang-buang waktu. Alice pun terpaksa menyampaikan bahwa dia didiagnosa terkena Alzheimer dini. Alice memohon pada Eric untuk tetap membiarkannya di kampus karena penyakitnya masih dalam tahap awal. Mendengarkan hal itu, Eric pun turut prihatin dan akan menyampaikannya pada pihak departemen kampus. Suatu sore ketika pulang dari rutinitas larinya, John agak kesal karena Alice gak bisa dihubungi, padahal mereka ada janji makan malam dengan atasannya John. Alice meminta maaf karena dia lupa. John sebenarnya paham, tapi setidaknya John gak mau kalau Alice mengabaikan semuanya. John mau Alice tetap menjaga hal-hal penting dalam hidup mereka. Masalah kelupaan masih bisa diatasi dengan bantuan handphone, reminder atau semacamnya. Alice sebenarnya nggak tahu apa yang akan dilakukannya pada acara makan malam. Dia takut mengacaukannya. Alice malah berharap dia mendapatkan kanker daripada Alzheimer. I wish I had cancer. Don't say that. Suatu hari Alice pergi ke sebuah institusi seperti panti jompo, namun ini khusus untuk para orang tua pengidap Alzheimer dirawat. Alice diperlihatkan segala fasilitas yang ada. Alice merasa bahwa tinggal di sana adalah ending yang buruk di akhir hidupnya. Jadi dia pun menyiapkan persiapan untuk dirinya sendiri. Dia mencatat beberapa pertanyaan untuk dia jawab setiap harinya, seperti siapa nama suaminya, siapa nama anaknya, di mana dia tinggal. Alice juga membuat video blog untuk mengingatkan dirinya sendiri di masa depan ketika dia nggak bisa lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel. Dia menyuruh dirinya sendiri untuk memeriksa laci pakaiannya dan mengambil obat untuk diminum semuanya. Alice menyiapkan rencana bunuh diri untuk dirinya sendiri ketika dia nggak bisa lagi mengingat apapun. Bunuh diri adalah langkah yang logis bagi dirinya. Ketika liburan musim panas, John mengajaknya pergi berdua ke rumah mereka di tepi pantai. Di rumah inilah mereka memulai semuanya dan anak-anak mereka pun tumbuh di sana. Di rumah itu, John sering membahas tentang masa muda mereka yang bahagia. John hanya ingin menghabiskan waktu bersama Alice ketika dia masih bisa mengingat kebersamaan mereka. Dikala itu, Alice udah mulai sering bertanya hal yang sama berulang-ulang. Bahkan ketika mereka berencana untuk lari bersama, Alice ingin pergi ke toilet. Namun pada waktu itu, Alice lupa toiletnya ada di mana. Karena dicari-cari gak ketemu, Alice pun akhirnya kencing di celananya sendiri. John kemudian datang
dengan sabar mengajaknya membersihkan diri. It's okay, baby. Come on, let's get you cleaned up. Setiap hari Minggu, Lydia akan datang mengunjungi ibunya ketika John pergi dengan urusan kantornya. Alice masih bisa berharap dia bisa melihat Anna dengan bayinya, Tom yang lulus kuliah, dan Lydia masuk kuliah. Lydia nggak mau kalau Alice menggunakan penyakitnya untuk memaksanya kuliah. Tapi Alice cuma ingin Lydia punya rencana cadangan jika karirnya di dunia teater nggak berjalan mulus. Karena di sana nggak ada hal yang bisa Alice kerjain, Alice lebih sering membaca buku-buku yang ada di kamarnya Lydia, termasuk tanpa sengaja Alice membaca buku hariannya Lydia. Ketika minggu depannya Lydia kembali berkunjung, Alice dan Lydia membahas tentang isi buku yang dia baca kemarin. Namun tanpa sengaja, karena Alice memang lupa, dia juga menceritakan kejadian yang ada di buku hariannya Lydia. Mendengarkan hal itu, Lydia jadi marah pada Alice karena Lydia sadar kalau Alice udah membaca buku hariannya. Lydia marah pada Alice karena udah mengganggu privasinya. Di hari lain, semua keluarga pun berkumpul. Awalnya suasana berjalan hangat. Mereka membahas kehamilan anak kembar yang lagi anak kandung. Mereka juga membahas pertunjukan teater Lydia yang diadakan besok hari. Alice pun buru-buru membuat reminder di HP-nya. Namun hal itu membuat Anna sedih. Anna merasa ibunya itu gak perlu membuat reminder karena mereka semua pasti mengajak Alice untuk turut serta. Lydia menyuruh Anna untuk membiarkan ibunya melakukan apa yang dia mau. Mereka berdua pun jadi berdebat dan bertengkar hingga John datang menenangkan suasana. Setelah makan siang, Alice meminta maaf pada Lydia karena dia merasa udah membuat Lydia marah, namun dia lupa sebabnya. Lydia juga meminta maaf karena udah kelewatan kemarin. Lydia bertanya apa rasanya mengidap Alzheimer. Alice pun mengatakan kalau dulu dia bergantung pada intelektualnya, bahasa dan artikulasi yang dia punya. Tapi saat ini pelan-pelan semuanya hilang. Bahkan dia nggak tahu keesokan harinya dia akan kehilangan apa lagi. Malam hari sebelum tidur, Alice menemukan buku harian Lydia dan ada catatannya di sana bahwa Lydia nggak akan merahasiakan hal itu lagi pada Alice. Keesokan harinya mereka menonton pertunjukan Lydia. Bisa dibilang Lydia tampil gemilang di sana. Ketika di belakang panggung, Alice mengikuti keluarganya untuk memberikan selamat pada Lydia. Namun Alice saat itu malah bersikap seakan-akan Lydia adalah orang lain. Hingga Anna sampai mengingatkan Alice bahwa yang ada di depannya adalah Lydia anaknya sendiri. Mereka semua pun prihatin melihat kemunduran Alice yang makin jelas dari hari ke hari. Setelah liburan selesai, mereka pun kembali ke New York. Di sesi konsultasi, Dr. Ben menguji ingatan Alice kembali dan jelas banget kalau tingkat kemundurannya termasuk cepat. Bahkan Alice kesulitan mengenali gambar bebek dan mengeja kata water. Menurut Dr. Ben, daya ingat Alice menurun namun akalnya masih sehat. Alice masih saja berusaha berkontribusi di dunia pendidikan. Walaupun Alzheimer, dia bersedia menjadi pembicara di seminar Alzheimer. Di sana dia akan membagikan pengalamannya melewati ini semua. Dengan bantuan Lydia via video call, dia menyiapkan materi pidatonya. Alice menulis itu semua dalam waktu 3 hari dan itu lumayan berat baginya. Singkatnya, dengan ditemani oleh Tom dan Anna, Alice pun hadir di acara tersebut. Alice diperkenalkan sebagai mantan profesor dari Universitas Columbia yang udah menulis buku dan mengajar di banyak perguruan tinggi. Seorang pengidap Alzheimer yang mendapatkan support dari keluarganya. Alice pun kemudian membacakan pidatonya di depan umum. Dengan bantuan stabilo, dia nggak akan mengulang baris kalimat yang udah dia baca. Isi pidato Alice sangat ringan namun memotivasi. Dia udah siap kehilangan kenangan yang dia punya selama dia hidup. I find myself learning the art of losing every day. Dia juga nggak mau dianggap orang yang menderita karena saat ini dia sedang berjuang. Alice hanya berharap generasi di masa datang nggak mengalami apa yang dia alami saat ini. Alice bersyukur bisa diberi kesempatan untuk berbicara di sana, walaupun mungkin besok dia akan melupakan pengalaman ini. Suatu hari John mengatakan dia diberikan promosi untuk memimpin timnya di rumah sakit Minnesota, yang mana jaraknya adalah 2 jam penerbangan dari New York. Karena hal tersebut artinya mereka harus pindah ke sana. Alice sebenarnya nggak mau mereka pindah karena semua yang Alice tahu ada di New York. Alice mengatakan mungkin dia cuma punya waktu setahun lagi sebelum Alzheimer-nya benar-benar parah. Namun John gak bisa menolak promosi tersebut, sehingga Alice menganggap John hanya gak ingin melihat Alice dengan kondisi seperti ini di rumah dan lebih memilih untuk sibuk bekerja. Pada suatu malam, jam 2 dini hari, Alice bangun dari tidurnya
dan mencoba untuk mencari HP-nya yang dia lupa simpan di mana. Keributan Alice di dapur membangunkan John dan Alice pun ditenangkan. Alice butuh banget dengan HP-nya karena biasanya dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait keluarganya. Alice hanya nggak mau melupakan siapa anak-anak dan dirinya sendiri. Bulan demi bulan berlalu, Alice masih bertahan untuk menjaga ingatannya tetap ada. Namun penurunan demi penurunan gak bisa dihindari. Alice bahkan mulai lupa hal-hal simpel seperti gimana caranya mengikat tali sepatu. Kadang dia juga gak tahu caranya menggosok gigi. Untuk membantu Alice, John juga memperkerjakan asisten rumah tangga untuk mengurus rumahnya. Pada suatu hari, John mengajak Alice untuk pergi ke rumah sakit. Ternyata Anna udah melahirkan bayi kembarnya. Sebulan kemudian, John mengajak Tom dan Anna untuk membicarakan nasib Alice selanjutnya. John mengatakan, ada hari-hari di mana Alice tahu kapan dia ingat, tapi ada hari ketika dia nggak bisa mengingat apapun, dan hal itu makin sering terjadi. Tentunya ini akan jadi cobaan bagi keluarga mereka. John mengingatkan anak-anaknya bahwa Alice nggak mau jadi beban keluarga, sehingga John memutuskan untuk membawa Alice ke Minnesota di mana dia akan menjalani perawatan di sana. Tapi Tom menyarankan untuk supaya Lydia yang menjaga ibunya. Di suatu pagi, Alice video call dengan Lydia. Seperti biasa, Lydia menjadi teman bicara buat Alice. Bahkan Lydia sering menceritakan hari-harinya pada ibunya, walaupun keseringan Alice menanyakan hal yang sama berulang-ulang kali. Pada waktu itu, Lydia mengirimkan lampiran video untuk Alice. Ketika Alice selesai mendownload dan berniat untuk menontonnya, Alice lupa di mana file itu akan tersimpan. Dia mengecek semua folder yang ada dan ketemulah video blog yang pernah dia buat dulu. Alice pun membukanya. Di video itu seperti yang kita tahu bahwa Alice menyuruh dirinya sendiri untuk meminum pil yang udah dia siapkan di lemari pakaian. Karena instruksinya lumayan banyak, beberapa kali Alice lupa apa yang akan dia lakukan ketika sampai di lemari pakaian. Hingga dia pun membawa serta laptopnya untuk mengerjakan instruksi yang dia buat. Alice kemudian berhasil menemukan obat yang dimaksud. Dia pergi ke toilet untuk mengambil air. Namun di saat itu Tuhan masih menolongnya. Tiba-tiba asisten rumah tangganya datang dan kehadirannya mengejutkan Alice hingga semua obat yang ada di tangannya pun jatuh. Karena distraksi itu Alice jadi lupa apa yang mau dia lakukan di toilet tersebut. Singkat cerita, untuk membantu ibunya, Lydia pun memutuskan untuk kembali ke New York dan tinggal di rumah. Lydia memutuskan akan mengejar karirnya di New York saja, sehingga John bisa bertugas di Minnesota dengan tenang. Karena kehadiran Lydia, John yang gak pernah menunjukkan kesedihannya pun akhirnya menumpahkan air matanya. Dia tahu ini berat untuk keluarganya. Hari demi hari berlalu, penurunan daya ingat Alice kian signifikan. Alice cuma sering diam tanpa mengatakan apa-apa. Film diakhiri ketika Lydia membacakan sebuah monolog untuk ibunya, sebuah monolog sastra. Ketika Lydia bertanya pendapat Alice tentang buku yang baru dia bacakan, Alice dengan susah payah mengatakan bahwa tulisan barusan adalah tentang cinta. Film pun berakhir. Alzheimer, sang pencuri ingatan yang tanpa belas kasihan. Dia menari dengan kejam di dalam labirin pikiran, menghapus jejak-jejak kenangan orang yang kita cintai. Berjalan bersama mereka yang terkena Alzheimer adalah tantangan yang membutuhkan kelembutan dan kesabaran. Maka dari itu kita menghargai setiap momen kebersamaan yang masih ada. Dengan cerita-cerita yang perlahan membangkitkan memori, kita berusaha menjaga kepribadian dan inti seseorang yang terkubur di dalam labirin pikirannya. Alzheimer mengajarkan kita menghargai kehadiran saat ini dan mengasihi tanpa pamrih. Meskipun ingatan terus memudar, kita harus tetap ada di samping mereka dalam perjalanan yang sering kali rumit dan menebar kehangatan dalam masa-masa yang diselimuti kebingungan. Kita menjadi narasumber kenangan yang hilang bagi mereka. Kita menciptakan peta baru, menggenggam tangan mereka dalam perjalanan penuh rintangan, dan memastikan bahwa meski ingatan terus memudar, cinta akan selalu terus berkembang dan bersinar. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.